Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novianti Hawirnisa. Saya mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dalam video ini, saya bertujuan yaitu menjelaskan mengenai proposal penelitian dari bab 1 sampai bab 3 yang telah saya susun dengan judul proposal yaitu analisis kemampuan guru sekolah dasar dalam implementasi perencanaan pembelajaran tematik pada kurikulum 2013 dalam pembelajaran jarak jauh. Hal ini saya lakukan untuk memenuhi UAS mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Samsul Ma'arif. Sekarang saya akan membahas mengenai proposal penelitian saya. Dimulai dari bab 1, yaitu ada A, latar belakang. Mengapa saya mengambil judul penelitian ini? Dikarenakan di tahun 2020 hingga sekarang ini dengan adanya wabah yang berlangsung selama hampir 1 tahun ini, pembelajaran di Indonesia dilakukan dengan sistem daring atau bisa disebut pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan di rumah atau dari rumah, di mana pelaksanaan pembelajaran jarak jauh terjadi akibat penyebaran coronavirus atau COVID-19 yang kian meluas sehingga akhirnya pemerintah memutuskan untuk mewajibkan semua kegiatan pembelajaran dilakukan dari rumah melalui pembelajaran jarak jauh. Melihat pembelajaran jarak jauh yang masih merupakan hal baru terjadi di beberapa daerah di Indonesia, tentunya masih banyak kendala yang dihadapi khususnya guru dalam melaksanakan pembelajaran ini. Kendala-kendala ini harus segera diidentifikasi agar segera bisa ditemukan solusi yang tepat, sehingga pembelajaran jarak jauh bisa berjalan dengan baik. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka perlu adanya perubahan desain model pada kegiatan belajar mengajar untuk menghindari pelajaran dengan tatap muka sebagai upaya untuk mengurangi penyebaran wabah virus COVID-19. Karena dalam pembelajaran tematik diperlukan perencanaan yang matang untuk menghasilkan pembelajaran yang berkualitas. Terdapat sejumlah kriteria yang dipenuhi dalam perumusan perencanaan pembelajaran sesuai kurikulum 2013 dengan perancangan kompetensi yang seimbang antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang akan diwujudkan. Berdasarkan hal tersebut yang terdapat di latar belakang, terdapat 3 rumusan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu pertama, bagaimana pemahaman guru sekolah dasar tentang pendekatan tematik. Yang kedua, bagaimana kemampuan guru sekolah dasar dalam melaksanakan pendekatan tematik dalam pembelajaran jarak jauh. Dan yang ketiga, hambatan-hambatan apa saja yang dialami guru dalam mengimplementasikan pendekatan tematik di sekolah dasar dalam pembelajaran jarak jauh. Penelitian ini juga memiliki tujuan, yaitu dengan tujuan peneliti yang pertama, menganalisis pemahaman guru sekolah dasar tentang pendekatan tematik, mengetahui sejauh mana kemampuan guru sekolah dasar dalam mengimplementasi pembelajaran tematik, dan yang terakhir ada hambatan-hambatan dalam mengimplementasi pendekatan tematik di sekolah dasar dalam pembelajaran jarak jauh. Adapun manfaat penelitian dalam penelitian ini yaitu ada manfaat teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan mampu untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan bagaimana cara menerapkan proses kegiatan pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya ada manfaat praktis. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai wawasan untuk menambah pengetahuan dalam proses kegiatan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Bagi guru, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk menambah pengetahuan guru tentang bagaimana melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Bagi sekolah,
Penelitian ini dapat digunakan sebagai suatu proses mencari pembaruan dalam pembelajaran jarak jauh, serta untuk memberi gambaran, masukan, dan meningkatkan kualitas dari sebuah proses pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya kita ke bab 2 di bagian kajian teoritis. Pada bab 2 kita akan membahas tentang deskripsi teoritis dan penelitian yang relevan. Di bab deskripsi teoritis yang pertama, pengertian pembelajaran jarak jauh. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar melalui teknologi informasi dan komunikasi dan media lain dikarenakan antara pendidik dan peserta didiknya terpisah satu sama lain. Pembelajaran jarak jauh awalnya dilakukan dengan mengirim pendidik keluar kampus agar peserta didik dapat menerima pengajaran secara tatap muka dari pendidiknya. Hal ini dikarenakan pada saat itu masih belum banyak terdapat bangunan persekolahan yang merata di berbagai tempat. Seiring dengan perkembangan teknologi pendidikan yang kian maju, akhirnya pengertian pembelajaran jarak jauh seperti ini sudah tidak dipakai lagi, dan pemahaman baru mengarah pada pembelajaran yang dilaksanakan tanpa bertatap muka antara pendidik dan peserta didik dengan melalui perantara teknologi telekomunikatif interaktif. Jadi, pembelajaran jarak jauh merupakan sebagai suatu pembelajaran dengan menerapkan teknologi telekomunikasi dan segala bentuk peralatan elektronik sehingga dimungkinkan siswa dapat menerima pembelajaran dari pendidiknya meskipun tidak saling tatap muka. Yang kedua, komponen pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh memiliki banyak komponen diantaranya, yaitu peserta didik, pengajar, bahan ajar, proses belajar, dan lembaga yang menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh. Komponen pembelajaran jarak jauh secara lebih operasional dapat diringkas menjadi 4 komponen. Komponen pertama adalah lembaga penyelenggaraan. Lembaga penyelenggaraan merupakan konsep utama pembelajaran jarak jauh. Komponen ini sekaligus menjadi pembeda dengan belajar sendiri atau otodidak. Lembaga penyelenggaraan ini dapat berupa penyelenggaraan pendidikan konvensional seperti universitas, sekolah, akademi, dan lain-lain. Atau berupa lembaga penyelenggaraan yang khusus menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh. Komponen kedua, adanya keterpisahan secara fisik antara pendidik dan peserta didiknya. Pendidik dengan peserta didik terpisah secara lokasi maupun waktu. Artinya pembelajaran yang disampaikan oleh pendidik kepada peserta didiknya dipisahkan oleh jarak dan waktu. Komponen ketiga adalah menggunakan suatu sistem telekomunikasi interaktif. Keterpisahan secara fisik antara pendidik dan peserta didik membutuhkan suatu yang dapat membutuhkan keduanya sehingga nantinya dimungkinkan akan terjadi komunikasi jarak jauh. Sistem telekomunikasi interaktif memiliki pesan yang sangat penting dalam hal ini. Selain itu, terjadinya interaksi antara pendidik dan peserta didiknya merupakan kunci dari suatu proses pembelajaran. Komponen keempat adalah adanya saling berbagi data. Suara maupun video yang diharapkan akan memberikan pengalaman belajar. Artinya, objek belajar sebagai media pembelajaran dapat berupa data, suara, video, maupun multimedia. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar peserta didik dapat memperoleh pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik, agar selaras dengan tujuan pembelajaran serta sebagai bentuk penyediaan sarana dan prasarana pendukungnya. Ketiga, ada pengertian pembelajaran online. E-learning adalah penggunaan teknologi internet untuk menyampaikan suatu pembelajaran dalam jangkauan luas. E-learning atau pembelajaran online adalah pembelajaran yang pelaksanaannya didukung oleh jasa elektronik seperti telepon, audio, video tape, dan komputer. Online learning atau e-learning dapat didefinisikan sebagai upaya menghubungkan pembelajar peserta didik
dengan sumber belajarnya yang secara fisik terpisah atau bahkan berjauhan namun dapat saling berkomunikasi, berinteraksi, atau berkolaborasi secara langsung dan secara tidak langsung. 4. Pemanfaatan media sosial dalam e-learning. Pemanfaatan e-learning dapat diterapkan sebagai salah satu media dalam mengadakan kegiatan pembelajaran secara online menggunakan web atau media sosial. Tujuan utama dalam penggunaan teknologi ini adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pembelajaran. Penggunaan media sosial merupakan sebagai sarana dalam membuat ruang diskusi untuk pembelajaran online. Dengan demikian, media sosial juga dapat digunakan sebagai tempat dalam melaksanakan pembelajaran online seperti WhatsApp, Telegram, Google Classroom, dan lain sebagainya. Salah satu pemanfaatan aplikasi WhatsApp sebagai sarana diskusi pembelajaran dengan membuat grup chat WhatsApp. Dengan demikian, media sosial merupakan wadah untuk mendukung pembelajaran di lingkungan online, untuk memberikan pembelajaran di masa sekarang ini untuk membuat ruang diskusi antara guru dan siswa. 5. Pengertian pembelajaran tematik. Istilah pembelajaran tematik pada dasarnya adalah model pembelajaran terpadu yang pada intinya menekankan pada pola pengorganisasian materi yang terintegrasi agar dipadukan oleh suatu tema. Pembelajaran tematik lebih menekankan pada keterlibatan siswa dalam proses belajar secara aktif dalam proses pembelajarannya, sehingga siswa dapat memperoleh pengalaman langsung dan terlatih untuk dapat menemukan sendiri berbagai pengetahuan yang dipelajarinya. Melalui pengalaman langsung, siswa akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari dan menghubungkannya dengan konsep lain yang telah dipahaminya. Keenam, ada karakteristik pembelajaran tematik. Sebagai suatu model pembelajaran di sekolah dasar, pembelajaran tematik mempunyai karakteristik sebagai berikut. A. Berpusat pada siswa. Hal ini termasuk dalam pendekatan yang memposisikan siswa sebagai subjek belajar dan guru sebagai fasilitator, di mana memberikan ruang kepada siswa untuk melakukan aktivitas belajar. B. Memberikan pengalaman langsung untuk siswa dengan dihadapkan secara langsung pada suatu yang konkret untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak. C. Pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas. Dengan fokus pelajaran diarahkan dalam pembahasan tema-tema yang dekat dan berkaitan terhadap kehidupan siswa. D. Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Ini membantu siswa agar dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupannya. E. Pembelajaran tematik bersifat fleksibel. Guru mengaitkan suatu bahan ajar dari satu mata pelajaran ke mata pelajaran lain dan mengaitkan terhadap kehidupan siswa maupun keadaan lingkungan sekitar. F. Menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Hal ini dilakukan karena karakteristik dari anak adalah dunia bermain. Ketujuh, kelebihan dan kekurangan pembelajaran tematik online. Ada kelebihan pembelajaran online, terdapat 4 hal, yaitu meningkatkan kadar interaksi pembelajaran antara peserta didik dan pendidik atau instruktur. Yang kedua, memungkinkan terjadinya interaksi pembelajaran dari mana dan kapan saja. Ketiga, menjangkau peserta didik dalam cangkupan yang luas. 4. Sumber belajar bervariasi dari segi materi maupun cara penyajiannya. Adapun kekurangan pembelajaran online, terdapat 4 hal, yaitu pertama, penggunaan internet memerlukan infrastruktur yang memadai. Kedua, komunikasi melalui internet seringkali lamban. Yang ketiga, siswa yang tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi cenderung gagal. Keempat, proses belajar dan mengajarnya cenderung ke arah pelatihan daripada pendidikan. Selanjutnya ada B. Penelitian yang relevan.
Penelitian yang relevan yang saya gunakan ada 3, yaitu pertama, penelitian yang dilakukan oleh Hanan Hauladi, Argista Rahmaini, Muhammad Agung Rohimawan pada tahun 2020, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dengan judul Kendala Guru dalam Pembelajaran Tematik Jarak Jauh selama masa pandemi COVID-19 di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Ummah, Kota Gede, Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang informasi atau data dikumpulkan tidak berwujud angka-angka dan analisanya berdasarkan prinsip logika. Yang kedua, ada penelitian yang dilakukan oleh Betty Istanti Suwandayani, mahasiswi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang, dengan judul Analisis Perencanaan Pembelajaran Tematik pada Kurikulum 2013 di SD Negeri Kauman 1 Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena pada penelitian kualitatif memunculkan segi alamiah, apa adanya, wajar tanpa manipulasi atau dikonotasikan. Sehingga pada penelitian ini tidak mengutamakan hasil yang diperoleh, akan tetapi proses pelaksanaan yang lebih ditekankan. Yang ketiga, ada penelitian yang dilakukan oleh Rizky Ananda Fadilatur Rahmi, mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, dengan judul Analisis Kemampuan Guru Sekolah Dasar dalam Implementasi Pembelajaran Tematik di SD. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian guru kelas 1 sampai kelas 3 di 5 SD Kecamatan Bangkiyang Kota. Selanjutnya kita ke bab 3, metode penelitian. A. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian. Penelitian ini mengambil lokasi di 2 sekolah, yaitu SDN Cililitan 03 Pagi dan SDN Cililitan 02 Pagi yang berlokasi di Jakarta Timur. Lalu ada waktu penelitian. Waktu penelitian ini dilaksanakan oleh peneliti dengan waktu pengambilan data kurang lebih selama 3 bulan. Tidak menutup kemungkinan apabila data yang diperoleh dirasa sudah cukup untuk diolah, maka akan lebih cepat. Dan bila dirasa data belum cukup untuk diolah, maka peneliti akan memperpanjang waktu. B. Metode penelitian. 1. Jenis penelitian. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasilnya lebih menekankan makna daripada generalisasi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif lapangan, field research, dengan metode penelitian deskriptif atau eksploratif, yaitu didasarkan kepada pengamatan objektif terhadap suatu fenomena sosial. Penelitian dalam hal ini menyusun atau membuat gambaran yang semakin jelas, sementara data dikumpulkan dan bagian-bagian diuji. 2. Sifat penelitian. Sifat penelitian yang peneliti gunakan adalah bersifat deskriptif kualitatif, karena penelitian ini berupa pengungkapan fakta yang ada, yaitu suatu penelitian yang berfokus pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau fenomena sebagaimana keadaan sebenarnya yang diteliti dan dipelajari tanpa adanya rekayasa. Alasan penulis menggunakan metode kualitatif ini karena dalam mencari jawaban dari sebuah masalah akan lebih baik hasilnya jika menggunakan metode kualitatif, sehingga data yang diperoleh terkait analisis kemampuan guru sekolah dasar dalam implementasi perencanaan pembelajaran tematik pada kurikulum 2013 dalam pembelajaran jarak jauh dapat diperoleh dengan valid. C. Populasi dan sampel. Pertama, populasi. Populasi merupakan seluruh jumlah dari subjek yang akan diteliti oleh seorang peneliti. Populasi dalam penelitian ini adalah guru dan siswa di 2 sekolah, yaitu SDN Cililitan 03 Pagi dan SDN Cililitan 02 Pagi.
Yang kedua ada sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik mirip dengan populasi itu sendiri. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu guru yang mengajar di dua sekolah, yaitu SDN Cililitan 03 pagi dan SDN Cililitan 02 pagi. Dan siswa di dua sekolah yaitu SDN Cililitan 03 pagi dan SDN Cililitan 02 pagi yang terdaftar sebagai peserta didik pada tahun 2020-2021. 3. Teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel atau teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel dari populasi. Sampel yang merupakan sebagian dari populasi tersebut kemudian diteliti dan hasil penelitiannya dikenakan pada populasi. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Misalnya, orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. Peneliti merasa teknik purposive sampling merupakan sampel yang diambil paling mengetahui tentang masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Penggunaan purposive sampling dalam penelitian ini yaitu bertujuan untuk dapat mengetahui bagaimana kemampuan guru dalam mengimplementasi perencanaan pembelajaran tematik pada pembelajaran jarak jauh. D. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan menggunakan teknik wawancara, pengamatan, dokumentasi, dan catatan lapangan. Peneliti dapat menyesuaikan teknik pengumpulan data yang digunakan dengan keadaan di tempat penelitian. Peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yakni wawancara, interview, pengamatan, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, teknik analisis data. Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara, observasi, dan yang lainnya untuk meningkatkan pemahaman tentang objek dan menyajikan sebagai penemuan tentang suatu hal bagi orang lain. Analisis data dalam pendidikan kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah dilakukan atau selesai di lapangan. Penulis menggunakan 3 teknis analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sekian pemaparan mengenai proposal penelitian yang berjudul Analisis Kemampuan Guru Sekolah Dasar dalam Implementasi Perencanaan Pembelajaran Tematik pada Kurikulum 2013 dalam Pembelajaran Jarak Jauh. Saya mohon maaf bila dalam penyusunan maupun pemaparan proposal penelitian ini belum sempurna, karena sesungguhnya manusia memiliki kekurangan dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.